Mendengarkan. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang nanti mendengarkan rekaman pemuritan ini. Juga saya ucapkan kita akan sama-sama belajar dan dalam perlindungan Tuhan, karena kita membahas tentang peperangan rohani. Ya, saya minta Ibu Gembala berdoa minta perlindungan darah Tuhan Yesus. Para malaikat Tuhan Yesus mengawal menjaga kita sempurna. Silakan Bu Gembala berdoa. Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, baik yang kami ikut dalam Zoom yang mendengarkan, maupun seluruh isi keluarga kami dan jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan malam hari ini, Tuhan memberkati Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan boleh menjadi bukan hanya sekedar pengetahuan kami, tapi sungguh-sungguh untuk membekali apa yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan tangan-Mu, berikan urapan-Mu atas hamba-Mu, Pak Rudi Tuhan yang menyampaikan. Biarlah pengurapan Tuhan penuh atasnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan tangan-Mu, kami siap mulai dan pimpin sertai dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekali lagi selamat malam semuanya Bapak Ibu yang sudah join di Zoom maupun yang mendengarkan rekaman pengajaran pemuritan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan materi tentang peperangan rohani dan saya tergerak menyampaikannya karena saya tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita ini selalu ada dalam peperangan rohani. Sebelum saya mulai masuk kepada poin-poin yang kita akan pelajari, ada beberapa jemaat kita ketika mereka beberapa minggu sakit atau mungkin karena terhalang satu dan lain hal, termasuk di dalamnya mungkin juga ada rasa sedikit merasa kurang mood untuk beribadah. Setelah beberapa minggu menyadari untuk ibadah itu harus dilakukan lagi, dan kami berdua sebagai Bapak Ibu Gembala dari jemaat mengamati beberapa orang, bukan satu, tetapi beberapa orang untuk kembali beribadah itu tidak mudah. Selalu ada hambatan, selalu ada halangan. Ya. Niat untuk beribadah sudah muncul, rencana untuk ibadah sudah disusun, tapi sehari sebelumnya atau hari H, selalu ada halangan. Dan itu berkali-kali. Sampai akhirnya kami memberitahu, mengingatkan, dan mengajarkan untuk masuk dalam peperangan rohani. Untuk mematahkan tipu daya iblis yang mencoba menghalangi umat Tuhan beribadah. Dan memang benar Bapak Ibu, terjadi. Setelah diajak berdoa, diberitahu untuk masuk dalam peperangan rohani dan mematahkan siasat dan tipu daya iblis, maka beberapa jemaat yang kami bimbing ini berhasil untuk beribadah dengan rutin dan tidak bolong-bolong. Nah, ini satu kesaksian. Lalu yang lain, ada satu keluarga yang saya kenal, dan mereka sering mengkomunikasikan perihal masalah kerohanian mereka yang ada kaitannya dengan penampakan-penampakan yang mereka lihat ada di dapur atau di sekitar rumah. Dan mereka tahu itu perlu ditengking, perlu dilawan. Jadi itu cukup sering. Tapi sayangnya setelah mereka bercerita kepada saya, ini bukan jemaat kita ya, cara mereka melawannya salah. Sehingga perlawanan itu tidak ada gunanya. Setelah saya ajari, saya beritahu, dan saya berikan contoh berdoa dalam rangka melawan tipu daya dan pekerjaan iblis, maka doa itu mendatangkan hasil. Nah, ini contoh sehari-hari. Ya, oleh karena itu, setelah tadi kita berdoa, kita mulai saja langsung membaca beberapa ayat dan saya akan jelaskan tentang peperangan rohani. Kita akan mempelajari hal yang berkaitan dengan realitas, keberadaan, kenyataan, keberadaannya iblis dengan tipu dayanya dia. Ya, membuka tabir realitas dan tipu daya iblis. Efesus 6 ayat 12 sampai dengan 13.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ini kata karena, ini adalah sebuah penegasan dari ayat sebelumnya atau dari frase sebelumnya. Ya, kita tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Jadi realitanya adalah kita ini menghadapi peperangan rohani, yaitu melawan penguasa kegelapan dan roh-roh jahat. Nah, realita atau realitas keberadaan iblis ini dinyatakan dalam ayat 12, lalu ayat 13 memberitahu kepada kita, menegaskan, maksud saya menegaskan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Untuk dapat mengadakan perlawanan. Ya, untuk dapat mengadakan perlawanan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, fakta penting dalam peperangan rohani yaitu pada ayat 12, iblis itu musuh kita. Ya. Iblis itu musuh kita. Ya, kita melawan iblis yang selalu memusuhi kita dan memang dia adalah musuh manusia. Hanya manusia yang belum lahir baru dan tersesat yang menjadi kawan atau berkawan dengan iblis. Berdasarkan ayat 12, maka faktanya bahwa kita ini menghadapi musuh. Lalu yang berikutnya pada ayat 13, karena kita ini punya musuh, maka kita harus melawannya. Kita tidak boleh pasif, tapi juga tidak boleh reaktif. Reaktif itu adalah respon yang didasarkan pada kekalutan. Reaktif itu respon yang didasarkan pada emosi, dan seringkali kurang tepat bentuk responnya. Kita tidak reaktif, tapi kita terencana karena kita paham firman Tuhan menyuruh kita melawan. Dan firman Tuhan memberitahu kepada kita, musuh kita itu ada, iblis dan roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah enggak Anda merasa ada sesuatu yang aneh dalam keseharian kita, yang selalu sifatnya datang dalam bentuk halangan-halangan untuk berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, atau untuk berbuat sesuatu yang baik? Seringkali ada halangan-halangan. Contoh yang di awal tadi saya cerita, mau ibadah selalu ada halangan. Perhatikan baik-baik. Iblis tuh tahu kelemahan kita loh. Ya. Kalau kita sudah mulai meremehkan ibadah, maka dengan cara di mana kita bisa meremehkan ibadah atau menghindari ibadah, dia akan kirim terus cara menipu kita, seolah-olah halangan untuk beribadah itu alamiah. Sehingga kita terus tertipu, kita pikir alamiah. Ya. Apa misalnya? Bapak Ibu yang seringkali mengalami halangan dalam ibadah, coba analisa. Ya. Seringkali hal yang sama datang ketika Anda mau beribadah, sehingga Anda nggak jadi ibadah. Atau seringkali hal yang sama terjadi, sehingga ketika Anda mau ibadah, Anda bisa batal beribadah. Entah karena perasaan terganggu, entah karena secara fisik memang nggak bisa melangkah karena ada satu dan lain hal. Ya. Pernah nggak berpikir secara dalam? Lalu mau pelayanan, ada saja halangannya. Mungkin belum fase sebagai pelayan Tuhan, mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Selalu ada saja halangan. Mau daftar, ada saja halangan. Mau ikut training, ada saja halangan. Sampai-sampai akhirnya memutuskan, udahlah nggak usah pelayanan dulu. Entah dalam bentuk masalah yang datang, yang membuat semangat saudara down, entah dalam bentuk masalah moral,
yang membuat saudara tersandung dan lain sebagainya. Coba perhatikan baik-baik. Contoh yang lain, mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, ada saja halangan. Selalu tertunda, selalu batal karena satu dan lain hal. Padahal saudara ingin memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, saudara berbuat baik. Dan kalau saya perhatikan halangan-halangannya itu seringkali cirinya sama. Dan datang berkali-kali ketika niat untuk memberi itu muncul. Ketika ingin bertindak memberi, ada saja yang membuat niat itu batal atau tertunda. Misalnya ingin mengunjungi seorang yang membutuhkan perhatian, tetapi selalu batal. Entah dalam bentuk perkunjungan, entah dalam bentuk menghubungi orang itu by WA untuk memberikan perhatian. Nah, kalau contoh-contoh ini terjadi dalam hidup saudara, kita patut nggak usah lagi cari cari fakta. Wah, ini iblis ini lagi nipu saya. Nggak perlu, sudah langsung berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Penghalang-penghalang yang selalu datang untuk saya ibadah, akhirnya saya tidak ibadah. Untuk saya mau ikut pelayanan, akhirnya saya hampir tidak jadi ikut pelayanan. Atau mungkin memutuskan tidak mau daftar, atau tidak mau ikut pelayanan, atau tidak melakukan pelayanan bagi yang sudah pelayanan. Maka saudara harus masuk dalam peperangan rohani. Ya, harus masuk. Contoh, seorang bapak di gereja kita, beberapa tahun yang lalu, kalau ibadah hari Minggu, kami perhatikan, jemaat juga memperhatikan, setiap kali sudah waktunya dengar firman Tuhan itu baru berjalan beberapa menit, Bapak Ibu, bukan beberapa puluh menit. Baru berjalan beberapa menit. Mesti Bapak ini ngantuk dan tertidur sambil duduk. Dan tentu saya yang khotbah kan selalu tahu orang ini. Dan saya pikir ini terjadi selalu. Dan baru mulai khotbah, saya memberanikan diri membimbing Bapak ini dan mendoakan untuk menengking gangguan yang iblis berikan dalam kondisi jiwa yang terbuka. Mungkin dia ada celah sehingga iblis bisa serang dia dan ngantuk. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah saya doakan, patahkan, hancurkan segala tipu daya iblis, sejak hari itu Bapak itu ibadahnya kalau dengar firman Tuhan nggak pernah ngantuk lagi. Apakah ini kebetulan? Tidak. Karena memang musuh kita itu iblis. Dan dia ingin selalu menggagalkan kedekatan kita dengan Tuhan, menggagalkan, menghalangi pertumbuhan rohani kita, sehingga tanpa kita sadari, tipu daya iblis itu tidak kentara. Kita anggap ini alami. Ya, alami. Ternyata itu adalah kiriman dari iblis melalui orang, melalui situasi yang mengganggu perasaan kita. Lewat penglihatan kita, panca indera kita, mata, telinga, ya, yang mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, lalu kita melakukan tindakan tertentu yang justru bertentangan dengan yang kita mau. Dan Paulus pun mengalami itu. Apa yang aku inginkan yang baik, justru yang tidak baik yang tidak aku inginkan, itu yang aku lakukan. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku? Syukur kepada Tuhan. Yesus Kristus yang membebaskan. Ingat, next. Perilaku iblis diberikan sebuah contoh dari Tuhan Yesus dalam perumpamaan lalang dan gandum. Ya, Anda baca lengkapnya nanti pada ayat-ayat di atasnya ya. Karena saya berharap sih ada yang bertanya, diskusi malam ini sampai dengan pukul 9:kurang 1/4, lalu jam 9 kita akan menara doa sinode. Dalam perumpamaan lalang dan gandum itu, kenyataannya adalah ketika pemilik ladang itu menabur benih, yang ditabur adalah benih gandum. Tetapi beberapa waktu kemudian kok tumbuh juga benih yang lain, namanya lalang. Orang bertanya, bukankah yang ditabur itu gandum? Kok ya ikut juga yang lain tumbuh, namanya lalang.
Beberapa tahun lalu saya pernah khotbahkan tentang lalang dan gandum. Perbedaannya tipis tetapi bulir-bulirnya berbeda. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini bahwa ada anak-anak kegelapan yang memang dikirim iblis tinggal di tengah-tengah anak-anak terang. Anak-anak kerajaan Allah diganggu oleh anak-anak kerajaan iblis dalam bentuk lalang itu. Nah, penjelasannya ada pada ayat 37. Yesus menjawab. Katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia ini. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Perhatikan ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi perilaku iblis adalah selalu ingin merusak pekerjaan-pekerjaan baik yang Roh Kudus lakukan maupun yang Roh Kudus gerakkan dalam hati kita untuk kita lakukan. Selalu itu. Makanya ada ayat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat. Ya, ingat itu. Di dalam kehidupan kita yang baik, yang mau berkenan kepada Tuhan, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perbuatan, iblis selalu ingin menaburkan benih yang busuk, benih yang buruk, benih yang sesat, benih yang tidak baik. Dan itu pekerjaan iblis setiap hari, setiap waktu. Next. Dua kenyataan tentang peperangan rohani, Bapak Ibu. Yang pertama, peperangan rohani itu selalu ada. Anda jangan berpikir meremehkan atau, sorry to say, naif, kurang cerdas. Kita harus cerdas. Firman Tuhan bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita ini diperhadapkan selalu ada peperangan. Dan yang kedua, peperangan rohani itu dialami oleh semua anak Tuhan. Rasul Paulus dalam menghadapi Rasul Petrus dalam menghadapi penderitaan jemaat Tuhan dinasihati bahwa saudara-saudaramu seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Ya. Dan ini dialami oleh semua anak Tuhan. Setiap anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh pasti dimusuhi oleh iblis. Ya. Tapi kalau anak Tuhan yang nggak sungguh-sungguh, iblis tidak perlu mengganggu. Karena tanpa diganggu pun, dia sudah buruk perilakunya. Dia sudah nggak bertumbuh rohaninya. Yang mau bertumbuh, yang perilakunya mau hidup benar, itu pasti diganggu oleh iblis. Pasti dihalang-halangi oleh iblis. Dan dengan cara yang kentara ataupun tidak kentara, dengan cara halus maupun terang-terangan, tertutup ataupun terbuka, iblis akan gunakan banyak cara untuk menghalang-halangi atau untuk memerangi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau pelayanan, sungguh-sungguh mau ibadah, sungguh-sungguh mau mempraktekkan disiplin rohani yang bulan ini kita pelajari saat teduh. Selalu saja diganggu dan dihalang. Nah, kalau ini kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan sampai terjerumus kepada kejatuhan rohani yang dalam, atau kepada kesuaman rohani yang dalam, atau kepada jebakan iblis. Kita anggap biasa, manusiawi, ternyata ini adalah siasat iblis. Saya memperhatikan beberapa kali ada jemaat yang memang tipe rohaninya adalah meremehkan jam ibadah. Beberapa kali kami tanya kenapa nggak kebaktian. Setiap kali mau pergi ke gereja, selalu ada tamu. Saya tidak berkata tamu itu iblis. Ya. Tetapi iblis bisa memakai situasi orang dan barang. Menghalangi anak-anak Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami harus ingatkan jemaat seperti ini. Ya, ini kenyataan ya Bapak Ibu sekalian. Next, kita harus pegang fakta Bapak Ibu. Fakta Alkitab, bukan asumsi, bukan opini, bukan pula pikiran kita sendiri.
Tapi ini fakta Alkitab. Tentang iblis, realita iblis dalam peperangan rohani yang kita hadapi. Ya. Realitas dan tipu daya iblis kita akan kuat malam ini. Ya. Tabir itu kita buka singkap supaya di balik tabir yang tersembunyi itu tentang realitas iblis dan tipu dayanya kita lihat dan kita bisa hadapi. Nah, di bagian slide berikut ini kita pegang ya fakta yang pertama, iblis itu sudah dikalahkan Yesus di kayu salib. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Sengat maut itu dosa, dan di balik dosa adalah motornya iblis. Sudah dikalahkan. Kita diberikan kemenangan. Dan kita mengikuti jejak kemenangan yang Yesus juga proklamirkan. Jadi yang pertama, saudara tidak perlu berkecil hati. Anda tidak perlu tunggu jadi pendeta, jadi full-timer, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang rajin, setia. Ya, baru Anda bisa mengalami kemenangan. Kemenangan itu bukan dari kita. Kemenangan itu diberikan atas meterai pekerjaan Tuhan Yesus, perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita semua. Jadi perlu sekali kalau saudara melawan iblis dalam melawan iblis dalam konteks peperangan rohani, maka saudara jangan lupa gunakan kuasa nama Tuhan Yesus. Jangan dengan kekuatan sendiri. Nih, saya mau cerita. Sebuah keluarga jengkel karena dia merasa keluarganya banyak diganggu oleh kuasa kegelapan. Lalu sekali waktu, ketika ibu rumah tangga dari keluarga ini berada di dapur, dia melihat ada orang di belakangnya yang sedang mengintai dia, mengamat-amati dia, dan dia tahu itu iblis. Karena beberapa kali dia melihat. Lalu hari itu dia marah, dia jengkel, kenapa ini keluargaku kok diganggu terus. Lalu dia lawan dan dia usir iblis. Nah, lucunya Bapak Ibu, ini orang Kristen, tahu firman, tetapi masih campur aduk dengan aliran-aliran di luar iman Kristen. Lalu dia teriak, iblis kurang ajar kamu, lalu disiram pakai garam. Yuk, Pak Yudi, tolong kembalikan ke view gallery. Nanti kita back ke slide. Bapak Ibu, dia lemparkan garam di bawah meja dapurnya, ya, sambil dia marah. Iblis kamu kurang ajar. Kira-kira menurut saudara iblisnya lari apa ketawa? Coba buka mic. Iblisnya lari atau ketawa sambil gigit jari gini. Ngice gitu. Kira-kira menurut saudara ngice apa lari? Loh, nggak ada yang jawab. Diajak ngobrol, diem. Ya? Ngece, Pak. Ngece, Pak Kurniadi. Ya? Ngece. Atau lari? Saya yakin tidak lari. Kenapa? Karena memang dia selalu terganggu dan tidak berhasil. Ya, jadi kita harus meyakini fakta bahwa Yesus Tuhan sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Jadi ketika Anda mengalami serangan, tipu daya, gangguan, godaan iblis, saudara berkata, di dalam nama Tuhan Yesus iblis kau sudah dihancurkan, dan kau tidak punya hak atas keluargaku, atas hidupku. Nah, itu cara melawan iblis dengan doa. Nggak usah pakai macam-macam. Suatu hari saya dipanggil oleh jemaat, karena di rumahnya di bagian taman belakang menuju dapur, itu dia selalu melihat sosok orang yang asing, lewat gitu, kelebat gitu. Dan itu sering terjadi. Dia panggil saya cerita lalu minta didoakan. Saya doakan.
Saya usir, saya datangi tempat itu. Ya beberapa hari tidak ada gangguan. Tapi tiba-tiba dia telepon lagi, Pak ini kok muncul lagi? Saya cek. Anda dalam rumah tangga beberapa hari ini melakukan sesuatu nggak yang membuka celah sehingga iblis itu datang lagi? Iya. Rupanya suami istri nggak akur. Hatinya saling terluka dan melukai. Ya jelas. Berapa kali pun dia usir, pakai nama Yesus dia pergi ketika hamba Tuhan atau kita berdoa. Tapi ketika tidak lagi dilakukan perlawanan, apalagi celah terbuka, iblis datang lagi. Nah, oleh karena itu saudara perlu meyakini, memastikan saya dan saudara hidup dalam kasih karunia melalui karya Kristus di kayu salib. Katakan amin. Amin. Amin ya. Nah, yang kedua, kembali ke slide. Fakta yang berikutnya adalah Alkitab katakan iblis itu penipu. Loh, kenapa disebut penipu? Karena dia itu nggak punya kuasa lagi terhadap anak-anak Tuhan. Dia sudah dilucuti, nggak punya senjata. Tapi dia disebut penipu. Namanya penipu itu bukan karena dia lebih kuat dari yang ditipu. Namanya penipu itu dia lebih cerdik daripada yang ditipu. Kenapa seseorang bisa ditipu? Bukan karena bodoh. Karena lengah itu juga bisa. Karena meremehkan keadaan itu juga bisa. Atau termasuk di dalamnya tidak berpengetahuan. Ditipu oleh investasi bodong, ya, ditipu oleh telepon-telepon yang mengatasnamakan bank tertentu, mengatasnamakan aplikasi tertentu, mengatasnamakan teman yang kita kenal tanpa kita lakukan cek, lalu akhirnya kita tertipu. Nah, bukan karena dia itu lebih kuat bisa menipu kita, tapi mungkin karena kita lengah atau memang kita tidak berpengertian. Nah, malam ini Tuhan taruh di hati saya sebagai hamba Tuhan agar kita cerdas. Kita ini menghadapi peperangan rohani, tapi faktanya iblis sudah dikalahkan. Walaupun dia sudah dikalahkan, dia masih bisa nipu anak-anak Tuhan. Artinya iblis itu masih bisa berbahaya. Kolose 2 ayat 15. Tuhan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis itu sudah dilucuti. Kalau senjatanya dalam peperangan itu sudah dilucuti, artinya apa? Dia boleh tetap pakai seragam tentara, tapi dia nggak pegang senjata. Karena udah dilucuti. Nah, karena iblis tahu dia tidak punya kuasa menyerang kita, dia menipu kita. Paham, Bapak Ibu? Ya, dia nipu kita. Tipuannya macam-macam. Mengirim orang yang menjengkelkan kita, mengirim langganan yang menjengkelkan kita, mengirim salesman yang menjengkelkan kita, memakai anak-anak kita yang nggak bisa jaga hati dan diperalat oleh iblis. Kebetulan kita juga nggak jaga hati, kita bisa ditipu oleh iblis. Banyak hal. Memakai situasi keadaan. Ya. Saya kan pernah memberikan contoh kepada Bapak Ibu ketika saya berkhotbah. Beberapa bulan yang lalu. Seorang ibu yang butuh kulkas baru. Masih ingat nggak saya cerita itu? Ketika dia tahu kulkasnya rusak, lalu dia butuh kulkas baru, sebelum berangkat kerja dia berdoa dengan suara terdengar. Tuhan buka jalan, bikin mujizat, supaya saya bisa beli kulkas yang baru. Bahkan dengan harga murah. Saya pernah kasih cerita itu. Dan di pekerjaan dia bisa dapat penawaran yang persis kebutuhannya dia. Tapi dia tidak jeli. Karena ternyata kulkas yang murah itu adalah kulkas selundupan. Itu yang tidak dijeli. Dia cuma berpikir, kok iya tadi pagi saya berdoa, siang ini ditawari kulkas dengan harga yang murah. Dia cuma berpikir itu dan dia mengatakan jawaban Tuhan. Bukan, itu tipuan iblis. Halo, apakah Tuhan mengizinkan saudara membeli barang yang ilegal? Tidak. Dan itu pasti bukan dari Tuhan. Walaupun nampaknya kebutuhan saudara di depan mata bisa saudara miliki. Hati-hati.
Penutup. Paulus di kota Filipi, Bapak Ibu, ketika berusaha memberitakan Injil melayani jemaat di kota Filipi, sampai kepada satu ketika, ayat 16, mereka pergi ke tempat sembahyang, rumah ibadah, bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi ini pegawainya tukang tenung. Ante-antenya tukang tenung. Tentu pengguna kuasa kegelapan ini. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya, memperoleh penghasilan besar. Jadi pembantu-pembantunya ini juga punya kemampuan mempraktekkan kuasa kegelapan untuk menguntungkan bosnya. Ayat 17. Lalu pembantu-pembantu dari perempuan yang punya roh tenung ini mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru, kata para petenung ini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalau saudara baca Alkitab atau bersaat teduh sampai pada ayat 17 saja, tidak memperhatikan konteksnya, tidak memperhatikan teksnya, Anda akan salah membaca ayat 17. Seolah-olah Paulus mendapat sebuah pengakuan, peneguhan dari orang di sekitarnya, bahwa dia memang seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Anda akhirnya baca ayat ini bisa salah. Padahal ayat 18 dikatakan, hal itu dilakukan para juru tenung ini beberapa hari lamanya, berhari-hari. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu, jelas roh, bukan orang itu. Iblis yang menggunakan orang itu, roh jahat yang menggunakan orang itu untuk mengganggu Paulus, maka Paulus langsung kan masuk dalam peperangan rohani. Betul tidak, Bapak Ibu? Demi nama Yesus Kristus. Anda jangan pakai teriakan yang terlalu membuat suara Anda serak, nggak perlu. Demi nama Yesus Kristus, pakai otoritas nama Yesus. Aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Coba Bapak Ibu, siapa yang menyangka? Kita kembali kepada galeri. Siapa yang menyangka? Seorang yang bisa memperkatakan kebenaran, tapi ternyata kebenaran itu dari mulut yang sudah diperalat oleh iblis. Anda mesti peka, minta kepada Roh Kudus, diberikan kepekaan membedakan roh. Ya, minta kepekaan dari Roh Kudus untuk bisa membedakan suasana, situasi, keadaan. Bapak Ibu sekalian, kami berdua, kami merasa kami diberikan Tuhan roh, karunia membedakan roh. Dan beberapa kali kami tes, baru ketemu dengan seseorang bicara begitu saja kami bisa mengatakan si A itu begini-begini, dan itu seringkali benar. Minta kepada Roh Kudus. Diberikan karunia membedakan roh. Karena ini akhir zaman, Ibu Bapak. Ya, tipuan itu sangat gencar. Membuat kita intinya satu saja, jauh dari Tuhan. Entah pekerjaan saudara ramenya minta ampun sehingga nggak sempat pelayanan, nggak sempat ibadah. Sebaliknya, kerjaan saudara sangat terganggu sehingga saudara nggak fokus, nggak lagi peduli dengan jam doa saat teduh pelayanan dan ibadah. Hati-hati. Kiranya pengajaran pemuritan ini boleh menjadi berkat buat saudara. Kita punya waktu kurang lebih 7 menit sampai dengan 20-50 ya Pak Wayan ya, izin ya Pak Wayan ya. Sampai dengan 20-50. Kita punya waktu untuk bertanya, diskusi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan tutup dalam doa setelah selesai tanya jawab diskusi ini berlangsung. Tuhan memberkati, terima kasih saudara sudah menyimak dan mencatat dengan baik. Ada yang mau ditanyakan atau diberikan tanggapan? Om, Didi Om. Siap, Banyuwangi. Nggak Om, Didi ini nggak jadi ke Banyuwangi karena pekerjaannya numpuk, jadi nggak jadi ini ditunda bulan depan Om. Ya. Oh, berita baik kalau pekerjaan numpuk ya. Tapi ya, puji Tuhan Om. Biarlah numpuk itu karena berkat Tuhan ya, bukan tipu daya iblis ya.
Ya Om, ya Om, ya ini karena topiknya sangat menarik sekali Om. Ini ada Didik mau tanya. Nah, dalam eh, kisah Tuhan Yesus waktu di bumi, di dunia ini, ketika jemaat Tuhan atau bangsa Israel itu kerasukan setan atau dia itu bisu karena setan gitu ya. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, ada kisah di mana 12 rasul ini, salah satu rasul ini dia dirasuki iblis gitu, Om. Dirasuki setan, sehingga dia mengambil keputusan untuk dia ini mengkhianati Yesus gitu. Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, itu Didik waktu itu baca di ini Om, ketemu ayatnya itu di, bentar Om, supaya Didik tidak salah, itu Lukas pasal Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu gitu Om. Nah, ironis sekali bahwa orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus pun ternyata bisa dirasuki iblis gitu Om. Nah, ini gini Om. Pertanyaan Didi Om ya. Nah, di sisi Tuhan Yesus nih, kenapa pada waktu pasti Tuhan Yesus tahu nih ya, Yudas Iskariot atau siapa mereka ini dirasuki iblis atau tidak gitu ya. Nah, kenapa pada waktu di Yudas Iskariot seolah-olah Tuhan Yesus kok berdiam diri gitu Om. Padahal kan waktu Yudas dirasuki iblis itu Tuhan Yesus sempat berbincang-bincang gitu kan, bahkan menyuruh Yudas ini untuk mempersiapkan untuk perjamuan gitu. Nah, sebelum mempersiapkan itu kan iblis sudah memasuki Yudas Iskariot gitu. Pertanyaan Didik, kenapa kok Tuhan Yesus itu seolah-olah berdiam diri gitu ya, membiarkan Yudas Iskariot ini dikuasai iblis. Terus yang kedua, apakah ada faktor kesengajaan gitu ya, mamanya oh ini biar supaya terjadi penyalipan ya memang salah satu harus dikorbankan ini gitu Yudas Iskariot gitu Om. Nah, ini yang Didik masih bingung ini kenapa sedangkan waktu di bangsa Israel Tuhan Yesus sudah tahu oh kamu sakit karena ini dirasuki iblis gitu, disembuhkan, ditengking gitu Om. Nah, ini pertanyaan Didik, kenapa kok sepertinya itu terjadi pembiaran ke Yudas Iskariot gitu Om. Terima kasih Om. Tuhan berkati. Ya. Jadi pertanyaan Pak Didik juga untuk kita semua pelajaran berharga ya. Sebenarnya sebelum narasi ayat dalam Lukas itu memberikan satu statement bahwa iblis merasuk Yudas, sebenarnya berkali-kali Tuhan Yesus itu sudah menasihati Yudas. Ya. Terakhir ketika perjamuan terakhir. Yudas itu sebenarnya sudah diberi peringatan, bahkan diberikan teguran yang sedikit vulgar di depan teman-temannya. Tapi dia tetap mengeraskan hati. Bahkan Alkitab mencatat dia pergi dari komunitas itu. Ingat nggak? Setelah pergi, baru dia dirasuk. Ya. Jadi pertanyaan pertama, Tuhan tidak membiarkan dan Tuhan tidak berdiam diri. Dan kalau kita memahami satu kebenaran harus secara menyeluruh ya teman-teman, Bapak Ibu, holistik. Artinya gini, loh kan Tuhan bisa mencegah supaya Yudas tidak melanjutkan rencananya. Bisa, tapi ingat, Tuhan sudah memberikan kehendak bebas manusia untuk memilih. Makanya dalam kitab Ulangan, Tuhan itu berkali-kali bilang, kitab Nabi Yesaya juga menulis, hari ini aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Tapi Tuhan tidak bisa paksa. Bukan tidak bisa paksa. Tidak mau paksa. Karena Tuhan sudah memberi manusia kehendak bebas. Kepada kita juga sama, saudara. Jadi begitu, yang pertama, Tuhan tidak membiarkan. Ya, Tuhan sudah berkali-kali menegur, bahkan sebelum peristiwa iblis akhirnya merasuk Yudas, itu sudah beberapa kali diingatkan. Tapi Yudas mengeraskan. Ya. Terus yang kedua, kenapa seolah-olah Yudas ini dikorbankan? Ya, cerita itu memang terkesan seperti itu. Untuk menggenapi rencana Tuhan
bahwa memang ada yang mengkhianati Tuhan Yesus dan lewat itulah peristiwa penyaliban terjadi. Namun saudara, kita tetap harus memahami Alkitab secara keseluruhan. Satu peristiwa yang selalu, saya pernah bilang minggu lalu, ada 8 parameter bersaat teduh yang buruk. Salah satunya hanya membaca perjanjian baru. Padahal perjanjian baru itu seringkali ada kaitannya penjelasannya di perjanjian lama atau secara keseluruhan Alkitab. Maka baik sekali kalau Bapak Ibu setidaknya seumur hidup sekali membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dari Kejadian sampai Wahyu, selesai berurutan. Ayo perjuangkan. Senyampang ini masih hari yang ke-13, masih bisa. Ya, saya selesaikan jawaban saya dari pertanyaan Pak Didik tadi. Jadi Tuhan bukan membiarkan atau mengorbankan Yudas, tetapi dalam kemahatauannya sebelum dunia diciptakan, bahkan sebelum saudara dan saya ada, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, dan itu terjadinya karena pilihan kehendak bebas kita. Bukan Tuhan yang merancang Yudas harus jadi pengkhianat, bukan. Dalam kemahatauannya, karena dalam kitab Perjanjian Lama, itu peristiwa Yudas mengkhianati itu sudah tertulis. Cuman tidak menyebut nama Yudas. Ya, itu ada dalam kitab Nabi Yesaya. Ya. Jadi dalam kemahatauannya, Tuhan Yesus tahu ini Yudas akan jadi pengkhianat. Bukankah Tuhan bisa menghalangi? Bisa, tapi kehendak bebas manusia Tuhan hargai. Dan Tuhan berikan manusia kebebasan untuk memilih. Itu di jawaban saya. Ya Om, terima kasih Om. Didik mau tanya nih Om, tips ya Om ya, tips untuk ini kan karena Didik bacanya Didik sudah baca Alkitab, lalu ketemu Yudas Iskariot. Ini kan Didik pikir Yudas Iskariot ini kan bukan orang sembarangan ya Om ya, karena orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Anggaplah Didik ini Yudas Iskariot itu levelnya sudah hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang mumpuni gitu ya, mumpuni gitu ya Om ya. Imannya juga nggak sembarangan. Nah, Didik pengen tahu Om, tips Om ya. Tips untuk kita, untuk kita ini para hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, supaya pertama, supaya kita ini tidak dirasuk atau ditipu daya iblis Om, yang pertama. Yang kedua, tidak dipakai iblis untuk kita ini menjatuhkan hamba-hamba Tuhan lain atau pelayan-pelayan Tuhan yang memang dipakai Tuhan gitu Om. Gimana itu Om? Ini kan ceritanya kan Yudas Iskariot dipakai iblis, juga dirasuki iblis untuk menjatuhkan iman-iman 11 rasul itu Om. Ternyata mereka juga secara nggak langsung berhasil. Gimana itu Om? Tipsnya Om, supaya kita ini pelayan Tuhan tidak seperti itu Om. Makasih Om. Selesai pertanyaan. Di waktu yang singkat ini saya jawab tips yang paling utama saja ya, untuk kita semua juga. Tips yang utama adalah pastikan saudara dan saya adalah Kristen yang lahir baru, lalu jangan pernah menyimpan dosa. Itu saja tips sederhananya. Supaya tidak ditipu iblis dan lebih parah dipakai iblis. Pastikan kita ini adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru dan tidak menyimpan dosa. Itu saja. Tips secara umum dan yang paling penting. Mengenai banyak berdoa, mengenai banyak menyembah Tuhan, itu memperlengkapi pertumbuhan rohani kita. Tapi orang yang banyak menyembah, banyak berdoa, nggak jamin dia bersih dari dosa masa lalu yang belum dibereskan. Jadi jangan simpan dosa. Yang kesatu, pastikan Anda dan saya Kristen yang lahir baru. Dan teman-teman semua, Yudas itu dalam tafsiran kehidupannya, dia itu adalah murid yang dipilih Yesus sebagai kasih karunia Tuhan atas manusia Yudas. Ya. Dan Yudas ini bukan tipe orang yang sungguh-sungguh bertobat, tapi kasih karunia Tuhan memberikan jalan untuk Yudas bisa dipakai Tuhan. Ternyata Yudas memilih jalannya sendiri. Jadi tipsnya 2 saja. Pastikan kita lahir baru sungguh-sungguh. Apa buktinya kita lahir baru? Yang pertama, Anda ingat
Kapan Anda membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukan karena ikut-ikutan suami, bukan karena ikut-ikutan istri, bukan karena ketika mau mati nggak jadi mati, lalu jadi Kristen dan lain sebagainya. Enggak, bukan itu. Anda ingat kapan Anda percaya Yesus dengan cara berdoa, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan momen itu Anda tahu. Kalau enggak, maka Anda belum lahir baru, walaupun sudah Kristen lama. Bahaya. Ya, yang kedua, jangan simpan dosa. Itu Pak Didi jawabannya. Tipsnya. Ya Om, Ya. terima kasih. Tips itu penting sekali. Tuhan Tambahan- Yesus memberkati Om. Ya, oke. Ibu Gembala nambah, silakan. Tambahan di, makanya ada ayat 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau Didi tadi ditanyakan itu tipsnya Om dan ayatnya ini. Makanya kita semua disuruh berjaga-jaga dan sadar. Tidak hanya cuma baca firman Tuhan, tapi tahu dan berjaga-jaga. Ya. Ya. Oke. Tuhan berkati Tante, terima Bapak kasih. Ibu Saudara, iblis itu punya tim kompak, solid, bukan komsel, bukan kompak komsel, bukan. Timnya iblis itu solid, Bapak Ibu. Mereka nggak suka bertengkar. Beda dengan beberapa orang Kristen yang masih suka tengkar. Ya. Iblis itu ronda 24 jam. Dan dia nggak komplain kalau dapat kebagian jam 1 pagi hingga jam 4 pagi, nggak komplain dia. Karena tujuannya adalah satu, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya. Berjagalah selalu. Puji Tuhan. Semoga jam yang kita gunakan ini, manfaatkan waktu ini, menambah kedalaman iman kita, pertumbuhan rohani kita, dan pengetahuan kita, sehingga kita bisa memuridkan orang lain. Harapan saya, muridkan teman-teman kita yang lain. Ibu Gembala mau nambahkan sedikit? Sudah. Sudah. Jam. Baik. Ya, sudah jam. Saya minta, bisa tidak? Oh, oke. Saya aja berdoa, karena saya mau doa untuk Pak Owen, supaya Tuhan berikan kesembuhan sempurna. Kurang enak badan tadi. Ayo kita berdoa ya. Besok kita doa pagi, dan nanti jam 9 sebentar lagi kita menara doa yang bisa ikuti. Mari kita ikuti ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran malam ini tentang peperangan rohani, realitas, dan juga tipu daya iblis yang kami singkap lewat kebenaran firman Allah. Sehingga kami lebih lagi berjaga-jaga. Tidak merasa iblis tidak mungkin jatuhkan saya. Itu naif, itu satu kebodohan. Justru sebaliknya, aku bisa jatuh kalau aku nggak berjaga-jaga. Oleh karena itu berjaga, jagalah senantiasa. Jaga hatimu, jangan simpan dosa, dan pastikan engkau adalah lahir baru di dalam Kristus. Bukan lalang di antara gandum, tapi kita gandum. Meteraikan firman pengajaran ini, dan tutup bungkus lindungi kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan rumah tangga, kesehatan kami, dan apa yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati, dijaga, dipelihara, dilindungi. Utus malaikat-Mu mengawal berkemah sekeliling kami. Mengakhiri pemuritan pada malam hari ini, siapapun yang hadir di ruangan Zoom maupun yang akan mendengarkan rekaman lewat channel YouTube, Tuhan berkati. Ada buah roh yang semakin lebat. Ada akar iman yang semakin dalam. Dan hai maut, di manakah sengatmu? Iblis sudah dikalahkan. Kami lebih dari pemenang. Meteraikan firman Tuhan dan turunlah berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita. Berdoa untuk Pak Awen yang sakit, Tuhan jamah. Dan siapapun kami yang ada di ruangan Zoom ataupun YouTube yang sakit, yang dalam pergumulan, terima mujizat pertolongan Tuhan. Darah Yesus hancurkan. Pak Awen terima kesembuhan, kesegaran kembali, dan siapapun kami yang sedang lemah tubuhnya secara khusus Tuhan, jamah, berikan kesehatan. Kami terima organ tubuh yang baru, kesehatan baru, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.